Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita masih berkaitan tentang si bapak ini, mantan Menkominfo, Bapak Budi Ari, yang dapat julukan dari netizen helm. Ya, dia bukan Darto Helm. Kalau almarhum mendiang Darto Helm itu lucu guys. Kalau ini lucunya kalau mungkin pas ditangkap, ya nggak sih ya? Pas ditangkap diperiksa, nah baru lucu tuh. Kalau sekarang kagak, mukanya serem begitu ya. Nah, ini ada berita tentang apa? Kemarin kan ada pertemuan di rapat dengar pendapat ya, DPR RI sama Menkom Digi ya. Nah, ini ada fakta yang dibongkar sama DPR RI soal si makhluk satu ini, si helm nih. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengerin sama-sama. Terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Apa aja itu Pak? Faktanya Pak, sampaikan. Bagus lagi kalau disampaikan kepada kepolisian Pak. Bagus. Lanjut. Dimana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap. Sebagian diantaranya oknum Kemenkom Digi, dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain, saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Nah, untung tuh alhamdulillah nih Mutia. Ya. Kalau lambat aja Mutia yang kena bully ini. Nih sekarang nih si Mr. Budiari ini emang ngeselin sih ya. Projo itu bukan Pro Jokowi ya. Projo di online katanya orang-orang. Sampai ada meme-nya kan ya. Ada, lanjut. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Buset, bukan lagi memberi pembiaran. Jadi Kemenkom Info di bawah pimpinan di makhluk itu disebut pelaku oleh anggota DPR RI. Nah lu, tangkap udah Pak, tangkap dah ya. Gemes gue, bersih-bersih benar-benar dah. Bismillah. Ya. Udah kurang bukti apa lagi saksinya ini. DPR RI lo yang ngomong ini. Lanjut. Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Jadi udah pernah dipanggil sama Kominfo ya? Pernah dipanggil sama Kominfo. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Wah. Ini kurang bukti apa lagi nih? Bisa ya Kominfo memblokir WordPress, ngakunya memblokir situs judi online, dan udah dibongkar sama Mr. Bird itu tadi ya. Dan ini dibongkar lagi sama
anggota dewan ini. Aduh, kok bisa setolol itu ya? Kesengajaan ya. Kesengajaan kah ini? Pak? Oi, udah tangkap si helm nih, tangkap. Lanjut. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan. Nah. Di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Nah, ini parah ini bongkaran yang parah ini. Ini kementerian di waktu dipimpin sama ini si helm nih. Udahlah Pak, jangan lama-lama lah. Tangkap dah. Ini anggota DPR RI di depan Menteri Komdigi yang sekarang. Udah ngomong seperti ini masih belum aja. Jangan lama-lama Pak, ntar kabur ya. Hah? Gitu ya? Kurang bukti apa lagi nih? Udah, kita lihat apa komentar netizen di postingan ini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya negeri para begundal ini ya. Yang tadi nih anggota DPR RI ya ngomong sama Menteri Komunikasi Digital dan Informasi ya, Komdigi ya. Ya, astagfirullah kelakuan Piraharaan Mulyono dah. Iya, astagfirullah istighfar kita. Bakalan seru nih si Budi bongkar rahasia menteri-menteri lainnya. Nah, gitu, itu yang kami maksud. Tangkap aja. Semoga ya bongkar-bongkaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ya Rabb, amin. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, semoga yang zalim-zalim akan terkuak semuanya, peliharaan begini, amin. Amin. Amin, banyak yang aminin nih. Amin, amin. Rakyat bahagia. Aduh. Amin. Piaraan Mulyono memang gak ada tandingannya dalam hal ketololan. Ya itu. Bisa ya. Datanya dibobol bisa. Situsnya dibobol bisa. Udah gitu yang diblokir bukan situs judi online. Tapi WordPress. Ya. Emang. Gue nih kesel banget sama Kominfo itu, termasuk yang blokir-blokirin akun-akun kita, akun-akun influencer oposisi itu. Ya gitu kan ya. Nggak ada kan menteri yang lebih berkualitas dan intelektual masih dipakai pula. Nah tuh, aduh. Mungkin ini strategi menteri dulu dipakai buat diadili, dikasih tunjuk kebobrokan mereka kepada publik biar masyarakat melek. Kalau menteri-menteri bawaan Mulyono bobrok, setelah kena jerat semua baru deh diganti sama orang kepercayaan Prabowo. Amin, mudah-mudahan aja. Boleh kita usul begitu. Pro judi online, nah kan pro judi online. Tangkap udah Pak, tangkap jangan lama-lama Pak, tangkap. Menteri kayak gitu masih aja dipelihara, makanya ngapain nggak ditangkap-tangkap ya? Ini anggota DPR RI aja udah ngomong begini. Ini anggota DPR RI loh. Di sidang resmi loh. Kenapa nggak ditangkap-tangkap ya? Duh, wajib diperiksa keaslian ijazahnya Mulyono. Kenapa Mulyono? Kenapa jadi Mulyono ya? Tinggal nunggu respon orang nomor 1 gimana ya? Nah itu juga kita tunggu ya. Doi kah yang bakal jadi tersangka? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Parah nih Mulyono. Parah. Parah banget. Mantap Pak, tabir gelap mulai terkuak. Ya, bongkar semuanya, bongkar. Adili. Cek tuh semua menteri-menteri titipannya Mulyono. Cek. Asik. Banyak yang bahagia rakyat, alhamdulillah. Gue seneng kalau rakyat bahagia nih. Serius. Apakah pidato Pak Prabowo tentang korupsi hanya omong-omong? Kita tunggu seminggu ini. Enggak juga ya, enggak omong-omong ya. Karena memang banyak yang kena ya. Cuman penyelesaiannya itu yang kita tunggu. Yang benar-benar gitu ya kan. Ini Budi. Ini Ari. Ini Budi Ari. Mengeja aja. Ya, satu persatu mulai terbuka. Yuk saksikan bersama-sama. Siapkan kopi, siapkan gorengan,
Sambil ngudut, yang enggak jangan ngudut, ya kan ya? Berani nggak Prabowo? Masa takut? Masa takut? Kebongkar kelakuan Ketum Projo. Nah, udah dibongkar seperti ini. Tangkap, nggak pakai lama, gitu ya. Menteri giveaway, kerjanya asal-asalan. Nah, anjir giveaway dong GA. Iya, menteri hasil GA. Aduh. Parah, Pak Prabowo masa kualitas menteri kayak gitu masih dipertahankan. Pecat, Pak. Emang dia masih menteri, emang Budi Ari. Sekarang jabatannya apa? Tetap aja pemuja Mulyono nggak sadar perlu diruqyah. Ya, pemujanya udahlah. Yang dipuja aja begitu. Lu. Maklum yang dipikir makan gratis. Ya. Tangkap Budi Ari. But. Nonton Wowo bertindak sesuai pidatonya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkepin ya. Biar kacau mulai dari dalam. Mau lebih paten. Pakai jalur. Puasa mute 3 hari. Karena mereka kebanyakan nggak kosong. Beli matang kita harus beli dengan iman dan takwa. Pasti ini kenapa sampai begini? Kalau si Budi Ari ditangkap, bakal banyak menteri yang ikut ditangkap juga. Karena si Budi tahu siapa-siapa aja menteri yang culas. Dan itu semua diketahui sama Mulyono. Cuma dibiarkan aja sama Mulyono. Karena bakal dijadikan sandera sama si Mulyono. Nah itu. Jelas sudah si Budi tidak paham akan dunia informasi digital. Dipaksa jadi menteri. Otak gak sampai periksa juga dia. Ya banyak yang mau Pak diperiksa ini. Banyak yang mau diperiksa. Haruslah diperiksa. Bagaimana kelangsungan bangsa ini ya? Ya Allah, nggak tahu deh itu. Rakyatnya aja masih banyak yang nggak mau ngurusin yang begini. Nah, Menteri Koplak titipan Mulyono. Korslet otaknya, kabelnya ada yang ya. Plus minusnya nggak nyambung gitu ya. Butuh mental singa untuk copot Mas Ketum Projo. Mental singa. Macan Asia dong. Wedan ternyata kagak nyambung, bukan situs judi online yang diblokir, bukan bukan situs judi online yang diblokir, tapi WordPress guys. Si Mulyono parah, banyak kena prank sama si Budi. Aduh, selamatkan akun rakyat Indonesia. Kenapa selamatkan akun? Ya selamatkan rakyat Indonesianya lah. Aduh, tangkap adili, ya dah. Udah begitu ya guys ya, jadi terbukti nih si Budi Ari ini ya kelakuannya, aduh, kok bisa WordPress yang diblokir, aduh, udah lah Pak, nggak usah lama-lama, tangkap, periksa, adili, gitu, biar rakyat bahagia kan kalian kalau umpamanya Budi Ari ditangkap dan diperiksa, ya kan? Gua sama Aldo, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan pakai lama, udah tangkap aja. Terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkom Digi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain, saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran. Karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu
dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.